Halo guys, di video kali ini kita akan membahas chapter ketiga. Ini terkait dengan cost behavior. Cost. Nah, cost behavior itu secara terminologi ini kita bisa definisikan sebagai istilah istilah terkait suatu biaya ya. Mungkin saya tuliskan sebentar. Hmm, oke. Jadi dia adalah istilah dari suatu biaya yang berubah. Sebentar. Oke. Istilah tersebut yang berubah saat tingkat output berubah. Ya, jadi sebenarnya jadi cost behavior itu apakah ya di sini lebih tepatnya istilah apakah dari suatu biaya itu ada yang berubah nggak gitu ketika suatu tingkat output berubah ya. Jadi apakah ada perubahan nih misalkan outputnya kita tambah, outputnya kita kurang. Nah, seperti itu. Itu namanya cost behavior. Nanti ini akan ada hubungannya dengan yang namanya dua istilah biaya yang kita mungkin kenal saat ini adalah yang pertama itu um, variable cost, yang kedua adalah fixed cost. Oke. Nah, istilah variable cost atau fixed cost ini, kalau variable sendiri kan mungkin yang kita tahu adalah biaya yang memang dia um, berubah. Ya, jadi kalau outputnya naik, ya costnya naik gitu ya. Costnya akan naik. Ya, ketika outputnya turun atau kuantitasnya turun, ya berarti costnya akan turun. Sedang fixed cost ini konsepnya adalah dia tidak akan nilainya tetap. Ya. Nilainya tidak berubah atau tidak terpengaruh oleh output. Output. Nah, untuk menentukan em, apakah suatu biaya ini variable atau fix, sebenarnya kita bisa lihat dari historical, dari pengalaman, atau dari yang namanya kalau teman-teman tahu istilahnya adalah cost driver. Jadi cost driver ini seperti pemicu biaya gitu ya. Ya, dari cost driver ini biasanya misalkan cost driver ini kita tahu listrik. Listrik ini sebagian orang mungkin mikirnya oh listrik ini fixed cost ya. Karena dia kan mau berapapun output yang mau berapapun unit yang kita hasilkan nggak ngaruh nih ke mana. Tidak akan mengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan ya. Biayanya akan tetap sama gitu. Mau kita ada produksi atau enggak, listrik itu harus tetap ada, nyala harus nyala perusahaannya atau tempat produksinya. Tapi ini balik lagi ke pemicunya atau nanti list misalkan list pemicunya masih masih di sini listrik itu untuk apa ya gitu. Kalau dia untuk misalkan digunakan untuk tadi untuk cuman untuk gedung atau pabrik, ini bisa kita adjustment sebagai fixed cost gitu. Tapi kalau dia misalkan listriknya untuk em, listrik untuk misalkan mesin jahit yang pakai listrik. Kalau dia nggak ada listrik dia nggak nyala, dan kalau dia nggak nyala dia nggak akan bisa produksi. Jadi semakin banyak apa namanya, semakin banyak baju yang dijahit
pakai mesin, itu pasti cost atas listriknya akan naik. Nah, ini kan hubungan yang searah. Jadi listrik ini bisa bersifat variabel. Jadi nanti tergantung konteksnya. Dalam soal nanti mungkin akan terlihat mana fix, mana em, overhead gitu ya. Jadi nanti akan kita lihat, atau biasanya dari pengalaman manajemen itu akan kelihatan. Itu terkait dengan fixed cost, terus ya kalau fixed cost, contoh lainnya fixed cost sih mungkin yang lebih jelas itu misalnya ya depresiasi gitu kan. Terus biaya sewa, ya kalau memang sewanya misalkan dalam waktu jangka panjang gitu, yang dia memang tidak berubah. Kemudian ada istilah baru lagi, mungkin ini untuk tambahannya. Jadi fixed cost ini sebenarnya biaya tetap ini ada dua istilah, ada namanya fixed cost dis diskresi gitu ya. Bahasa Indonesia diskresi sama fixed cost yang berkomitmen, komitmen. Nah, bedanya apa? Fixed cost yang diskresi ini dia em, jadi dia fixed cost tapi dia bisa bisa berubah lebih mudah gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah biaya iklan. Biaya iklan itu kan sebenarnya termasuk dalam fixed cost, tapi dia bisa berubah tergantung nanti manajemennya mau masang iklan atau enggak gitu kan. Tapi ada yang fixed cost yang berkomitmen. Contohnya tadi sewa. Sewa itu kan kalau sudah dikatakan sewa, misalkan kita nyewa alat atau nyewa gedung atau nyewa pabrik itu misalkan 10 tahun. Nah, ini kan dia harus nggak bisa kita langsung tiba-tiba cut gitu ya. Sama kalau misalkan dia lagi produksi. Nah, itu yang dimasuk dengan fixed cost berkomitmen. Jadi berkomitmen ini dia memang tidak bisa diubah dengan mudah. Oke. Nah, ada istilah ketiga yang dinamakan di- yang ketiga itu istilahnya adalah mixed cost. Mixed cost itu dia kayak apa ya bahasanya? Biaya yang memiliki, kalau secara terminologi ya, jadi biaya yang memiliki karakteristik karakteristik fixed cost maupun variable cost. Jadi kayak campuran. Contohnya apa? Contohnya misalkan em, ada seorang pegawai ya. Pegawai ini kan katakanlah dia pegawai tetap. Pegawai tetap di mana dia nerima gaji gitu kan. Nerima gaji misalkan 30.000 dolar untuk 10 orang gitu. Nah, dia pegawai tetap, dia divisinya mungkin divisi penjualan. Di mana divisi penjualan ini kita ada namanya sistemnya adalah komisi ya. Komisi misalkan 25 dolar untuk setiap unit yang terjual. Nah, ini kan biaya biaya gaji ya. Ini adalah hmm, ya, ini adalah biaya gaji yang mix ya, ke mix antara variabelnya di mana? Variabelnya tuh 25 dolar per unit. Ini kan semakin naik unitnya, costnya akan naik konsepnya. Pegawai itu yang fixnya adalah 30.000 ini. Ya, Oh, sorry, ini per orang per tahun. Ini per tahun ya.
Nah, jadi dia nerima gaji 30.000 tetap sampai dengan 1 tahun, tapi dia juga dapat komisi sehingga ini kecampur. Nah, kasusnya kalau di sini kan gampang ya. Gampangnya kenapa? Karena dia lebih mudah gitu, memisahkan jelas. Tapi gimana kalau kita punya cost yang kita nggak tahu nih cara apa pembagiannya mana mix mana variable itu masih belum belum jelas. Nah, nanti ada 3 metode untuk memisahkan fix dengan apa namanya fixed cost dengan fixed cost dengan variable cost. Metode yang pertama adalah metode low hike ya. Nah, kalau low hike ini gak, cara kita untuk mempermudah memahaminya coba kita akan pakai gambar. Nah, oke. Oke, katakanlah di sini em, kita pakai gambar yang mentahnya aja. Jadi katakan di sini ini biaya. Em, oke, bentar. Nah, ini biaya, ini yang dinamakan oh, susah ya. Kayak kurang lebih gitu ya. Jadi ini kita namakan garis lurus ini adalah fixed cost gitu. Ya, ini adalah cost di mana 100 200 ini menggambarkan variabel, variabelnya, unitnya gitu ya, unitnya dan ini menggambarkan cost biayanya. Jadi kan kalau kita lihat di sini sebenarnya ketika unitnya 100 maka kos yang keluar adalah 2.000 ya. Jadi eh, gimana ya gambarnya biar oke lah kurang lebih kayak gitu. Jadi jadi eh sorry ini harusnya agak bawah biarin lah. Nah anggaplah di sini. Oke lah. Karena ini harus menggambarkan fixed cost gitu ya. 800. Oke 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 oke. Oke. Nah, jadi ini kan ketika unitnya naik, maka unitnya naik di 150, maka costnya naik kayak gitu.
kecenderungannya naik sebenarnya gitu. Kalau kita lihat, walaupun ada yang turun gitu kan. Tapi kalau kita gambar garis linier, dia akan kecenderungannya di sini ketika unitnya tambah, maka cost apa namanya costnya itu akan naik gitu, akan naik juga. Nah, metode high low cost ini, high low ini dia mencari dua titik terendah, dua titik di mana titik pertama adalah titik tertinggi, titik kedua adalah titik terendah, ya. Nah, dari dua titik ini nanti akan dipaksa untuk ditarik garis lurus. Hmm, mana ya? Nah, intinya dia dipaksa untuk ditarik garis lurus, ya. Nah, seperti ini, ya dipaksa untuk ditarik garis lurus antara titik satu dengan titik 5 sehingga nanti ada em, titik-titik yang sebenarnya tidak tidak agak jauh ya kalau kita lihat. Nah, ya tapi asumsi dari low low high low method ini dia memisahkan biaya variable dengan biaya fixed cost dengan melalui dua titik. Seperti kita tahu, total cost adalah jadi total biaya pasti adalah fixed cost ditambah variable cost. Nah, sekarang kalau kita masuk ke persamaan, ya, jadi variable cost-nya ini cara dapatnya gimana gitu? Variable cost-nya terutama per unit ya, cost per unit itu cara dapatnya dia pakai titik terendah, cost tertinggi, hmm, benar kayak dikurang cost terendah dibagi eh, MOPS ya. MOPS di sini kan MOPS itu kuantitasnya. MOPS tertinggi dikurang MOPS terendah. Ya. Nah, ini sebenarnya panjang untuk kenapa sih kita pakai titik tertinggi, titik terendah kan sebenarnya titik tertinggi, titik terendah itu dianggap dia menggambarkan perubahan biaya variabel gitu. Asumsinya dia bisa menggambarkan oh ada pergerakan. Nah, variable cost ini nanti em, yang jadi acuannya adalah moves tertinggi dan terendah itu dilihat dari mana? Cost tertinggi dan terendah itu dilihat dari mana? Moves tertinggi terendah itu dilihat dari mana? Nah, kuncinya dalam metode high low cost atau high low method ini kita lihat dulu dari moves-nya. Moves yang paling tertinggi itu di mana? Nah, kalau kita masuk ke soal, di sini ada soal, ada tiga moves ya. Sorry, ada beberapa moves atau kuantitas di sini. Di sini ada material handling cost. Handling cost itu untuk mindah-mindahan dari gudang ke tempat apa namanya dari storage dari produksi ke storage dan sebaliknya gitu. Nah, atau antar gudang dan sebagainya itu material handling cost itu di sini kita punya biaya costnya banyak tapi kita nggak ngerti membaginya gimana ya antara variable dengan mixnya karena ini kecampur kita punya cuman dikasih data oh Januari itu jumlah pergerakannya atau kuantitasnya itu 100 dan sebagainya sampai Oktober kita diminta untuk menentukan menggunakan metode high low pertama yang kita perlu cari adalah pergerakan tertinggi itu di kapan? Karena kan di sini di gambar ini itu adalah kita pakai move-nya ya, bukan cost-nya. Jadi 1 dan 5 ini adalah ini 500, ini 100. Yang tertinggi kan 500 dan 100. Kalau di sini, kalau di soal ini yang tertinggi ya betul.
500 dan 100. 100 itu terendah, 500 itu tertinggi. Berarti kita sudah menemukan formulanya ya. MOVES-nya ini tadi MOVES-nya ini kan MOVES tertinggi dikurang MOVES terendah berarti 500 dikurang 100. Nah, cost tertingginya ini ngikutin dari MOVES-nya bukan dari eh, cost yang paling tinggi. Jadi MOVES-nya 500 tuh berapa? 7.500. Kebetulan dia tertinggi ya. Ya, jadi kita mulai dari MOVES-nya dulu, baru kita lihat MOVES 500 itu kan 7.500. MOVES 100 itu berapa? 2.000 gitu. Jadi bukan kita ngambil yang 1.000 gitu yang terendahnya, bukan. Jadi kita ngikuti MOVES-nya dulu, pasangan MOVES-nya dikurang 1.000 gitu. Sehingga nanti ketemu variable cost per unitnya. Kalau kita lihat, bukan 1.000, 2.000. Nah, ketemu 13,75 per move. Ketemu 13,75 per moves. Nah, kan tadi total cost itu adalah fixed cost dikali variable cost. Variable cost-nya itu adalah 13,75 dikali dengan moves atau unitnya. Ya, ini kan istilahnya kayak variable itu per unitnya berapa sih gitu. Hmm. Nah, jadi ketemu metode untuk menghitung. Kalau kita sudah ketemu variable cost-nya, ya. Tadi kan kita cuman disajikan em, apa namanya? Tadi rumusnya adalah total cost sama dengan fixed cost ditambah em, variable cost. Variable cost ini adalah variable per move dikali dengan moves, gitu kan. Nah, ini kita ketemu tadi 13,75 dikali dengan moves. Nah, ini formula yang kita bisa pakai untuk mencari fixed cost-nya. Karena kita harus misah ini fixed cost dengan move. Kalau kita lihat di sini dia nomor 3. Oke, nah sekarang kita pengen tahu nih nilai fixed cost kita berapa sih gitu ya. Nah, kita lihat di sini kan di soal em, kita diminta hitung fixed cost monthly gitu ya. Kita coba pakai em, yang bulan Mei yang 7.500 ini. 7.500 ini, sorry, 7.500 itu adalah total cost-nya. Fixed cost-nya itu ditanyakan X 13,75 tadi dari perhitungan MOPS-nya itu 13,75 itu pakai yang 500. Nanti ketemu hasilnya adalah 625. Jadi fixed cost-nya itu fixed cost itu adalah 625.
Jadi asumsinya di sini setelah kita ketemu 13,75 untuk bisa menentukan apa namanya nilai fixed cost dari data ini, data yang banyak tadi, itu kita pilih fixed cost, pilih-pilih total cost yang tertinggi atau terendah. Nah, jadi asumsinya ada dua ya. Asumsi yang pertama, ketika kita bikin variable cost, pilih moves yang tertinggi. Yang kedua, ketika kita pengen menghitung fixed cost dengan rumus yang dibolak-balik ini, total cost yang dipakai adalah total cost yang tertinggi atau terendah. Jadi, kalau di sini eh, ini sifatnya berpasangan, moves tertinggi itu pasti pakai yang cost yang pasangan movesnya, bukan cost yang tertinggi. Ya, jadi cost tertinggi ini ngikut dari movesnya. Movesnya 500 tuh pasangannya 700. Movesnya 100 terendah pasangannya 2000. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, sekarang kita masuk ke metode scatter plot ya. Jadi scatter plot ini dia penyempurna karena dalam beberapa literasi gitu ya. Kita tidak mungkin pakai high dan low gitu karena kalau kita lihat ini agak terlalu memaksakan untuk menarik garis lurus gitu dan sehingga di sini eh, akan banyak sebenarnya kalau kita lihat kecenderungan potensi untuk outlier dari data itu. Nah, kalau dia scatter graph ini dia apa ya di sini scatter plot ini dia mengasumsikan cuman dari sisi pergerakannya aja. Jadi dia nggak pakai titik tertinggi, titik terendah. Ya, kalau di sini dicontohkan, misalkan dia Om, pas ya sebentar. Nah, em, dia cuma pakai dua titik aja, pergerakan dari dua titik. Di sini misalkan dia kasih contoh ketika movesnya 100, maka cost-nya adalah 2000. Atau kita tulis 100 titik koma 2000. Nah, em, pasti di sini di soal itu diasumsikan sebentar ya, lihat dulu. Hmm, jadi dia sebenarnya pengembangan dari apa ya? Pengembangan dari apa namanya? Tadi pengembangan dari ini dari metode high eh, high low cost ya. Sorry, jadi dia scatter graph ini dia pengembangan dari metode high low. Ya, karena Hello itu ada bisa ada kelemahan. Nah, di eh, high low ini kan dia kita tadi punya persamaan di mana total cost adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Atau kalau kita breakdown, total cost ini kita permisalkan dengan Y. Fixed cost ini kita permisalkan dengan A itu konstanta. Variable cost-nya ini itu tadi kita pakai variable per move atau kita bisa B
mobsnya ini kita bisa deteksi dengan X. X-nya itu kan X-nya naik turun gitu jumlahnya. Nah, B-nya itu variabelnya 13,75. Berarti Y sama dengan tadi Vicos sudah kita hitung ya. 625 ditambah B-nya 13,75 kali X. Nah, hmm, oke, terus ntar, kalau kita lihat di sini, oke, mungkin ini kita ini dulu ya. Nanti kita skip dulu. Ya intinya dia kalau skater grab ini dia pakai pergerakan. Sini kalau 100 dia costnya 2.000. Dan di sini ini ada yang namanya fixed cost di sini. Fixed cost itu nilainya mau berapapun volumenya naik atau movesnya naik, dia nilainya di sini di buku itu diasumsikan 800. Nah, jadi saat walaupun dia nol gitu ya, dia nilainya adalah 800. Nah, dari sini ini sudah kita bisa bikin persamaan variabel. Persamaannya sama. Dia berarti nanti 2.000 dikurang 800. Jadi movesnya yang kita note 100 dikurang 0. Dia pakai asumsinya dua titik aja gitu. Titik dari variabel nilai apa? Dari movesnya sama dari asumsi fixed cost-nya. Dia pakai dua titik aja titiknya ini. Sebenarnya bisa aja sih dia pakai titik yang lain. Misalkan di sini berapa? 2.500 ke ini kan tapi nggak tahu kita berapa. Gitu. Jadi bisa pakai mungkin ya atau mau pakai yang 2.000 yang nilainya 200 bisa gitu. 2.200 gitu. Kayaknya bisa ya. Nah, nanti ini tinggal berarti kan 1.200 dibagi dengan 100. Jadi ini sama dengan $12. Baru nanti kita masukin ke formula. Hmm, Y sama dengan ya, konsep ini kita masih kita pakai konsep ini. Jadi Y sama dengan 800 plus 12 dolar dikali moves. Ya. Nah, makanya ini kita bisa menentukan em, total cost-nya ya. Total cost-nya di sini misalkan kita mau antara 300 sampai 500 gitu kan. Kita mau ngitung kira-kira pergerakan 300 sampai 500. Misalkan kita pengen di 350. Jadi di moves yang 350 itu berapa sih total cost-nya? Nah, ketemu nanti misalkan di sini 5.000 gitu. Tapi sayang ini dia nggak detail dan asumsi 800 itu
Ini nanti harus di gali lagi mungkin ketika nanti kita latihan soal ya. Kalau sudah masuk latihan soal mungkin bisa lebih clear. Oke, kita lanjut metode ketiga, metode um, kuadrat terkecil atau least square. Ini sebenarnya tinggal kita pakai pakai apa namanya Excel ya. Jadi caranya nanti kalau nggak salah sih di Excel itu nanti ada menu untuk regresi ya. Coba ya kita coba untuk yang ini Y, ini Y itu selalu total cost. X ini moves-nya. Kita coba 2000, 3090, 2780, 1990, kosong terus 7500, 5300, terus 4300, 6300, 5600 sama 62420. Ini ada 100, 125, 175, 200, 500, 300, 250, 400, 475, 425. Ya, mungkin nanti akan enak rumus-rumus tadi pemaparannya ketika kita sudah masuk ke latih soal tadi cuma penjelasan secara sederhana. Nah, ini kita tinggal Januari, Februari, eh Maret, sorry, Oktober. Nah, kita tinggal menu data, salah, eh, data analisis, terus pilih regression, Y-nya kita masukkan, kita blok Y, terus X-nya tinggal kita blok, labels, bentar, ulangin, kita bloknya dari Y, bentar, Y ini kita tulisnya sebagai cost, ini moves, gitu ya. Di menu data, data analysis, regression, terus oke, nah Y-nya kita masukkan, X-nya kita masukkan, labelnya kita centang, confidence levelnya oke, output ranknya em, di bawah aja sini, terus kita coba oke. Nah, ketemu hasilnya nilai regresinya. Kita coba dengan sorry yang versi buku sama nggak? 299. Oke, sama ya. Nah, ini tinggal nanti em, kita sudah bisa menuliskan persamaan gitu ya. Persamaan persamaan yang tadi yang Y sama dengan A plus B BX. Jadi Y itu sama dengan em, A itu konstanta ya. Kalau ini 854 ini. 854,49 gitu. Plus B-nya adalah 12,39. 12,39 X. Nah, ini persamaan. Jadi nanti untuk nyari total cost-nya tinggal apa namanya?
Kalau gini enak ya. Fixed cost-nya 854 udah langsung di mention, udah ketahuan. Jadi kalau yang tadi metode apa yang kedua itu kita langsung tiba-tiba asumsi. Itu yang nanti harus digali lagi gitu asumsinya itu tuh. Oke. Mungkin sekian untuk video kali ini. Untuk video berikutnya kita akan bahas ke chapter 4 terkait dengan ABC atau activity based costing. Terima kasih.